Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim. Semoga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai makna dan juga arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan pentingnya kita bisa mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan kita. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama indah Asmaul Husna Allah yang keduanya bermakna kasih sayang. Jadi makna dari Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu apa? Di situ yang Maha Pengasih dan juga yang Maha Penyayang. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Namun dengan penekanan yang berbeda. Ar-Rahman berarti Maha Pengasih yang kasih sayangnya mencakup seluruh makhluk, baik mukmin maupun kafir, di dunia dan juga di akhirat. Jadi makna dari Ar-Rahman di sini ialah yang Maha Pengasih. Artinya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Maha Pengasih terhadap seluruh makhluknya di dunia ini. Nah, jadi itu makna dari Ar-Rahman, mencakup secara keseluruhan, baik itu yang mukmin, baik itu yang kafir, dan juga apa di situ seluruh makhluk. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa di situ? Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ar-Rahim berarti Maha Penyayang yang kasih sayangnya lebih khusus ditujukan kepada orang-orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi makna dari Ar-Rahim di sini ialah yang Maha Penyayang. Artinya apa di situ? Khusus kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu perbedaan utama dari makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim di situ, saya akan jelaskan lebih rinci lagi tentang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah yang luas dan juga menyeluruh, meliputi segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi makna dari Ar-Rahman di sini ialah yang Maha Pengasih, kasih sayang Allah. Bagaimana di situ Ar-Rahman? Untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan juga yang ada di alam semesta di situ ya, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada semua makhluk tanpa memandang iman atau amal perbuatan mereka. Bagaimana contohnya di sini? Semua makhluk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih, artinya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala mengasihi seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini tanpa memandang apapun. Salah satu contohnya misalkan seluruh makhluk di dunia ini tanpa memandang dia orang yang beriman ataupun kafir ataupun sebagainya, di situ akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di situ makna Ar-Rahman di situ Maha Pengasih Allah di situ sangat luas untuk seluruh makhluknya. Makhluk di dunia ini akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua di situ bahwasanya setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala yaitu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan apa? Di situ makna dari Ar-Rahman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu maka Ar-Rahman di situ merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya tanpa memandang apapun. Dan selanjutnya bukan hanya dari rezeki, bukan hanya dari kesehatan, melainkan nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehidupan kepada kita, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan itu merupakan apa? Makna dari Ar-Rahman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memandang dia menyembah atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi mereka. Itu makna dari Ar-Rahman. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya sehingga makhluknya diberikan yang namanya rezeki, diberikan yang namanya kesehatan, diberikan yang namanya nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak semua orang beriman kepadanya. Jadi meskipun orang itu tidak beriman kepada Allah, Allah tetap memberikan kehidupan, tetap memberikan rezeki, tetap memberikan kesehatan bagi orang tersebut. Itu makna dari Ar-Rahman. Yang kedua ialah Ar-Rahim, menunjukkan kasih sayang Allah yang lebih spesifik dan mendalam. Jadi terutama ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Jadi orang yang memiliki Ar-Rahim di situ, yang itu Maha Penyayang di situ hanya kepada orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari Ar-Rahim di situ apa? Yang Maha Penyayang. Ya. Hanya untuk bagi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kasih sayang lebih khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang taat dan beriman yang akan mereka nikmati di dunia dan juga di akhirat. Contohnya di sini janji pahala dan surga bagi orang-orang yang beriman di akhirat serta pertolongan dan kemudahan dalam hidup di dunia. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi mereka yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi Maha Penyayangnya Allah di situ hanya khusus bagi mereka yang bertakwa dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat di dunia, melainkan juga nikmat di akhirat nantinya ya. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara umum, Ar-Rahman menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang umum dan luas, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang lebih khusus dan mendalam. Meskipun keduanya memiliki makna kasih sayang, Ar-Rahman lebih menekankan pada keluasan rahmat, sementara Ar-Rahim lebih menekankan pada kedalaman rahmat. Jadi itu adalah makna kekhususan bagi makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semuanya orang itu menerima Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala karena Ar-Rahim itu hanya khusus bagi mereka yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya kita memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Memahami makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim di situ membantu kita untuk senantiasa satu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan kasih sayang Allah yang luas dan mendalam akan semakin memperkuat keimanan kita kepadanya. Jadi kita kalau misalkan sudah memahami tentang makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu,
maka kita akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah memahami, kemudian kita mengamalkan dari Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang kedua, pentingnya memahami Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang kedua, meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk kita bisa meneladani sifat kasih sayang Allah dalam interaksi di dalam kehidupan dunia ini, ya, dengan sesama manusia dan juga seluruh ciptaannya. Yang selanjutnya di situ memahami pentingnya. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat di situ adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Di situ bukti nyata dari kita bisa memahami makna dari Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan juga menghayati sifat-sifat Allah, kita dapat semakin mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya, kedua orang tua kita semuanya, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.